Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Azmi Syarif dengan ujung NPM 029. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Penyusunan Peta Konseptual Penguatan Sistem Pembangunan Pertanian Daerah Berbasis Komoditas Karet Rakyat di Provinsi Sumatera Selatan dengan dosen pengampu Bapak Perdi Setiawan, SPM AGR. Pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana kondisi aktual petani karet rakyat di Provinsi Sumatera Selatan, terutama terkait permasalahan teknis kebun, kualitas bokar, hingga tata niaga. Lalu saya juga akan menyampaikan bagaimana transformasi sistem pembangunan pertanian dapat dilakukan melalui analisis CATWU serta strategi pengembangannya. Nah, lalu di sini ada problematika komoditas karet rakyat Sumatera Selatan. Pada slide ini dijelaskan bahwa petani karet di Sumatera Selatan kini menghadapi kesenjangan nilai tambah. Kondisi kebun yang didominasi oleh pohon tua menjadi tekanan tersendiri, ditambah lagi dengan teknik pengolahan bokar yang masih jauh dari standar, terutama karena kadar air tinggi, koagulan yang tidak sesuai aturan, dan penyimpanan karet di dalam lumpur. Akibatnya mutu bokar rendah membuat harga jual jatuh ke tangan tengkulak. Di hilir juga keuntungan justru banyak dinikmati pedagang akibat lemahnya fungsi UPPB dan panjangnya rantai pemasaran, fluktuasi harga global, keterbatasan modal, dan minimnya pendampingan teknis memperburuk kesulitan petani. Maka dari itu dibutuhkan solusi untuk mengatasi ini dengan cara meningkatkan kualitas kebun, memperbaiki mutu bokar, dan mengefisiensikan tata niaga agar manfaat ekonomi kembali seluruhnya kepada petani karet rakyat. Lalu ada rumusan masalah. Pada materi ini dibagi menjadi 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kondisi teknis kebun dan kualitas bokar berkontribusi pada rendahnya pendapatan petani. Ini penting karena masalah di tingkat hulu seringkali menjadi penyebab utama menurunnya daya saing komoditas. Nah, yang kedua, bagaimana sistem agribisnis karet rakyat dapat ditransformasi mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Lalu yang ketiga, strategi pengembangan apa saja yang paling relevan diterapkan untuk meningkatkan kualitas kebun, untuk memperbaiki mutu bokar, dan membuat tata niaga lebih efisien. Nah, rumusan masalah ini menjadi landasan dalam merumuskan solusi yang komprehensif dan aplikatif. Nah, terus di sini juga ada visualisasi permasalahan kualitas kebun dan rantai tata niaga karet rakyat Sumatera Selatan. Gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara kondisi teknis kebun karet rakyat, kualitas bokar, struktur rantai tata niaga, serta faktor eksternal yang membentuk rangkaian permasalahan dan mempengaruhi pendapatan petani di Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan dalam bentuk rich picture. Yang terdapat juga 17 poin yang menggambarkan rantai masalah karet rakyat di Sumatera Selatan dari hulu hingga hilir. Nah, dari sisi dukungan, jumlah penyuluh masih kurang sehingga pendampingan teknis tidak merata, dan bantuan replanting dari pemerintah masih kecil serta sulit diakses. Kondisi ini juga berpengaruh pada praktik budidaya dan pasca panen. Nah, dari sisi teknis petani, banyak yang belum menerapkan standar bokar bersih, sementara teknik penyadapan belum sesuai SOP. Akibatnya muncul masalah mutu. Bokar menjadi kotor karena penyimpanan yang tidak tepat, bahkan dalam lumpur. Lalu penggunaan koagulan yang tidak standar menurunkan kualitas, dan kadar air yang tinggi menyebabkan potongan harga semakin besar. Nah, dari sisi tata niaga juga karena ada kebutuhan dana cepat, petani bergantung pada tengkulak. Nah, ketergantungan ini membuat posisi tawar petani semakin lemah sehingga harga mudah ditekan. Dan dalam beberapa kasus terdapat timbangan serta grading yang kurang transparan. Nah, dari sisi kelembagaan juga UPPB belum ada di banyak desa. Nah, jika ada volume bokar yang terkumpul kecil dan tidak stabil, sehingga dampaknya pabrik cenderung menerima bahan baku bermutu rendah dan pada akhirnya harga beli tetap rendah. Lalu di sini juga ada faktor eksternal yang harga global fluktuatif langsung menekan harga lokal, ditambah persaingan dengan negara produsen lain seperti Thailand dan Vietnam yang membuat pendapatan karet makin tidak stabil. Sebagian petani juga terdorong untuk melakukan alih fungsi lahan ke perkebunan sawit. Nah, di situasi ini semakin berat karena adanya serangan penyakit gugur daun yang menurunkan produksi dan menambah beban biaya petani.
Jadi, dari keseluruhan 13 poin ini menunjukkan satu siklus, yaitu dukungan hulu belum kuat, mutu bokar turun, dan tata niaga panjang melemahkan petani, dan tekanan eksternal memperparah sehingga pendapatan petani eh, dan pendapatan karet tetap rendah. Transformasi sistem untuk meningkatkan produktivitas dan posisi tawar. Untuk mencapai transformasi sistem dibutuhkan keterlibatan berbagai elemen agar bisa terlaksana. Analisis keyword digunakan untuk menggambarkan berbagai masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda untuk dipecahkan menjadi sebuah solusi. Nah, seperti yang pertama ada customer atau C, pihak yang menerima manfaat atau dampak dari sistem seperti petani karet rakyat, penyadap, pabrik pengolah karet, dan pemerintah daerah. Lalu yang kedua ada actors, pihak yang menjalankan proses dan berperan dalam sistem seperti petani penyadap, tengkulak, UPPB, penyuluh pertanian, dinas perkebunan, dan pabrik kram rubber. Lalu yang ketiga ada transformation atau T, perubahan dari kondisi awal menuju kondisi yang diinginkan, seperti dari kebun yang berproduktivitas rendah, bokar kotor akibat penyimpanan dalam lumpur, kualitas tidak standar, dan akses pasar lemah menjadi kebun produktif, bokar bersih sesuai standar UPPB, serta pemasaran yang lebih menguntungkan petani. Lalu yang keempat ada Wonder View atau W, pandangan yang menjelaskan pentingnya perubahan sistem seperti perbaikan mutu bokar dan peningkatan produktivitas diperlakukan agar karet rakyat mampu bersaing dan memberikan pendapatan yang stabil. Lalu yang kelima ada owners atau O, yang memiliki kewenangan mengubah atau menghentikan sistem seperti pemerintah provinsi dan kabupaten, dinas perkebunan, serta industri pengolahan karet. Lalu yang keenam, environmental constraints atau I, faktor luar yang membatasi kinerja sistem dan tidak dapat dikendalikan aktor. Nah, seperti fluktuasi harga global, penyakit Pestalotiopsis, usia kebun yang tua, biaya peremajaan tinggi, alih fungsi lahan, dan minimnya regenerasi petani. Strategi pengembangan kualitas kebun dan tata niaga karet rakyat. Untuk memastikan bahwa perbaikan dalam proses pengembangan suatu komoditas dapat dirasakan secara instan oleh pihak yang terlibat dalam proses tersebut, maka diperlukan konsep dan strategi yang efektif. Di bawah ini adalah rencana untuk meningkatkan nilai tambah kereta api rakyat di Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga pada slide ini, strategi pengembangan disusun supaya perbaikan kualitas kebun dan tata niaga karet rakyat berjalan terintegrasi, bukan parsial. Nah, intinya setiap aktor punya peran yang saling melengkapi. Yang pertama di tingkat petani, fokus utamanya adalah perbaikan teknik sadap, penerapan pengolahan bokar bersih, dan pengendalian penyakit. Ini menjadi fondasi agar kualitas bahan baku meningkat sejak dari kebun. Yang kedua, UPPB berperan sebagai penguat kelembagaan. UPPB menjalankan SOP bokar bersih, melakukan sortasi dan penjemuran, serta mengkoordinasikan pemasaran secara kolektif supaya mutu lebih seragam dan posisi tawar petani naik. Yang ketiga, pemerintah kabupaten atau dinas perkebunan mendukung melalui program seperti replanting, penguatan sarana prasarana, dan sosialisasi standar mutu bokar yang termasuk pembinaan berkelanjutan. Yang keempat, dari sisi hilir, pabrik kram rubber didorong untuk membangun kemitraan dengan UPPB dan menerapkan insentif harga berbasis kualitas sehingga ada motivasi nyata bagi petani dan menjaga mutu. Sementara itu, pedagang besar seperti tengkulak diarahkan pada mekanisme jual beli yang lebih adil, terutama terkait grading dan transparansi. Yang kelima, untuk memperkuat pasar dilakukan dukungan promosi branding daerah dan pembukaan akses ke pasar ekspor atau pasar global agar karet rakyat punya nilai tambah dan daya saing yang lebih baik. Yang keenam, akademis atau peneliti yang dapat membantu dalam riset, rekomendasi teknis, serta peningkatan kapasitas petani dan UPPB. Yang terakhir ada lembaga pendanaan yang menyediakan akses modal khususnya untuk replanting dan alat pengolahan agar petani tidak terpaksa menjual cepat. Nah, jadi kesimpulannya itu strategi ini menghubungkan perbaikan hulu, kebun, dan mutu dengan perbaikan hilir seperti pemasaran dan kemitraan agar pendapatan petani meningkat secara lebih stabil. Nah, sekian mungkin dari saya, berharap materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan dan peluang perbaikan pada
sistem karet rakyat di Sumatera Selatan. Perubahan memang tidak bisa terjadi secara instan, namun dengan strategi yang tepat dan kolaboratif antara pemangku kepentingan, sistem agribisnis karet dapat ditingkatkan sehingga mampu memberikan pendapatan yang lebih layak bagi petani. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.